Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Nah, di sini mari kita baca dulu. Momentum suatu benda dapat berubah. Bagaimana perubahan itu bisa terjadi? Karena momentum itu memiliki persamaan P sama dengan massa dikali dengan kecepatan, maka momentum benda itu dapat berubah jika massa benda berubah, yang kedua, atau kecepatan benda berubah. Jadi momentum itu bisa berubah jika massanya itu berubah, otomatis akan terjadi perubahan momentum. Kemudian kecepatan benda berubah juga akan mempengaruhi perubahan momentum. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa perubahan massa benda, nah tadi di sini kan momentum berubah karena yang pertama massa atau kecepatan. Untuk contoh perubahan massa benda, misalnya benda meledak, kemudian pistol menembak peluru. Contoh yang ketiga yaitu seseorang meloncat dari perahu, dan yang keempat itu adalah peluncuran roket. Itu salah satu perubahan momentum yang terjadi karena adanya perubahan massa benda. Kemudian untuk peristiwa yang menyebabkan perubahan kecepatan benda, misalnya adalah tumbukan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya tumbukan ini adalah tabrakan mobil, contoh yang kedua bisa jadi tumbukan antara dua bola biliar. Contoh yang ketiga misalnya tumbukan bola dengan tanah, bisa. Pertama, kedua, tumbukan bola dengan tanah. Nah, ini contoh dari tumbukan ya. Jadi tumbukan itu kan gerakan bersinggungan dengan benda lain sehingga akan saling memberikan gaya. Jadi tuh. Kemudian saya lanjutkan di sini. Namun demikian, jika tidak ada gaya luar yang menyertai perubahan momentum benda, maka jumlah momentum sebelum dan setelah terjadi perubahan besarnya adalah sama. Jadi, hukum kekekalan momentum ini berlaku jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi perubahan momentum itu sendiri, sehingga besar momentum sebelum dan sesudah itu adalah sama. Sehingga berlakulah yang namanya hukum kekekalan momentum. Nah, di sini besarnya itu berapa? Yaitu ini ya. Momentum sebelum sama dengan momentum sesudah. Jadi di sini misalkan M1 dan M2 itu adalah massa benda pertama dan kedua. F1 dan F2 adalah kecepatan benda pertama dan kedua sebelum terjadi perubahan momentum. Kemudian V1 aksen dan V2 aksen ini adalah kecepatan untuk benda pertama dan kedua sesudah terjadi perubahan momentum. Jadi di sini nilai sebelum dan sesudah adalah nilainya sama. Jadi seperti itu. Nah, contoh soal di sini kita bahas untuk contoh yang nomor 8. Nah, di sini suatu bahan yang masanya 200 gram tiba-tiba meledak menjadi dua bagian, masing-masing adalah 75 gram dan 125 gram. Bila bagian yang kecil terpental dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka laju terpentalnya bagian yang besar adalah. Nah, jadi di sini bisa kita gambarkan supaya mudah. Jadi pertama ada benda bermassa 200 gram. Nah, jadi sini punya massa, kemudian dia punya kecepatan ya. Jadi sebelum meledak, besar momentumnya adalah P sama dengan massa kali kecepatan. Kemudian setelah meledak ya, ini menjadi dua bagian, yang semula 200 gram jadi dua bagian ya. Dua bagian, yang pertama M1 itu yang paling besar ya, misalkan 125 gram, kemudian yang paling kecil itu adalah 75 gram. Nah, jadi sesudah meledak, berapakah besar momentumnya adalah M2V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian kita masuk di sini. Nah, dengan memperhatikan gambar yang tadi, ini ya, memperhatikan gambar dari soal cerita yang di atas, maka besar momentum sebelum sama dengan besar momentum sesudah. Besar momentum sebelum yaitu sebelum terjadi ledakan, maka nilainya M kali V sama dengan sesudah, maka MK ini adalah massa yang kecil ya. Setelah meledak kan menjadi dua bagian, MK itu yang kecil kali VK aksen ditambah MB VB aksen ini untuk benda yang besar. Nah, di sini dikasih keterangan adalah V-nya sama dengan 0. Artinya sebelum terjadi ledakan dia kan kecepatannya adalah 0, maka P sebelum ini nilainya adalah 0. Jadi kalau kita masukkan 0 maka ini hasilnya 0, maka kita yang dikerjakan adalah yang ini ya. Tinggal ini. Nah, maka di sini MK VK sama dengan min MB VB ini jadi pindah ruas. Jadi kita masukkan saja massa untuk yang kecil adalah 75 gram, kita rubah ke dalam kilogram, jadinya 0,075 dikali dengan kecepatan bagian yang terkecil, kecepatannya 5, berarti yang K ini kecil 5. Kemudian massa yang besar itu adalah 125 gram, kita jadikan kilogram. Kemudian yang ditanyakan adalah laju terpentalnya bagian yang besar, jadi VB-nya. Maka di sini kita peroleh nilai VB-nya adalah 3 meter per sekon. Minus ini menyatakan arah M2 berlawanan dengan arah M1. Jadi setelah terjadi ledakan. Kemudian yang contoh yang nomor 2 yaitu di sini ada sebuah peluru bermassa 200 gram ditembakkan dari sebuah senapan bermassa 1,6 kg dengan kelajuan 800 meter per sekon. Berapakah kecepatan senapan mendorong bahu penembak? Nah, jadi untuk lebih mudahnya mengerjakan sebuah soal seperti ini bisa kita gambarkan. Jadi di sini peluru ya. Nah, di sini ini peluru ya, dia punya massa. Sebelum ditembak massa dia juga punya kecepatan. Jadi sebelum penembakan maka besarnya momentum itu adalah P sama dengan M dikalikan dengan V. Nah, karena sebelum ditembakkan V-nya adalah 0, maka otomatis sebelum penembakan nilai momentumnya adalah 0. Ya, seperti hampir sama dengan pembahasan yang nomor 8. Kemudian sesudah menembak, maka di sini ya S ini adalah massa senapan, MP adalah massa peluru. Jadi ini kan ditembakkan ke sana, maka massa senapan, massa peluru, kecepatan peluru, kemudian kecepatan senapan yang arahnya mendorong bahu penembak. Jadi arahnya ke sana. Maka untuk mencari besarnya momentum di sini setelah penembakan adalah MS VS aksen, jadi massa senapan dikalikan dengan kecepatan ini ke arah penembak ya, ke arah bahu penembak ditambah dengan MP massa peluru dikalikan dengan VP. Jadi seperti itu. Maka besarnya momentum sebelum dan sesudah itu nilainya adalah sama. Sebelum kita masukkan tadi MV ya. Kemudian momentum sesudah itu adalah yang sini yang sudah kita tuliskan di sini. Kita pindah aja ke sini ya. Maka caranya sama seperti tadi sehingga diperoleh di sini kecepatan senapan mendorong bahu penembak atau VS-nya adalah nilainya 10 meter per sekon. Nah, sama seperti tadi tanda minus ini hanya menyatakan arah yang berlawanan. Jadi antara MS massa senapan berlawanan arah dengan massa peluru. Itu. Kemudian yang ketiga, nah, saya kasih contoh yang terakhir ya, untuk yang selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri untuk contoh-contoh soal yang nomor 11 dan seterusnya. Nah, di sini yang terakhir untuk contoh soal nomor 10. Seorang penumpang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang masing-masing adalah 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah gerak perahu.
Maka berapakah kecepatan perahu sesaat setelah orang tadi meloncat? Jadi kita mencari kecepatan perahu setelah orang tadi meloncat dari perahu. Nah, biar mudah, sama seperti tadi, kita bisa menggambarkan seperti ini. Jadi sebelum meloncat, ya, besarnya momentumnya berapa sebelum meloncat. Jadi di sini kan ada massa perahu dan massa orang, ya, massa perahu dan massa orang, kemudian dia juga memiliki kecepatan. Kemudian kecepatannya berapa di sini bukan lagi 0 karena di sini sudah diketahui seorang penumpang perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Maka di sini V-nya di sini adalah 4 meter per sekon. Dimana untuk masanya kita jumlahkan antara massa perahu dan massa, ini adalah massa orang. Nah, jadi berapa besarnya momentum sebelum, itu adalah massa perahu ditambah dengan massa orang dikali dengan kecepatannya. Kemudian setelah meloncat, nah di sini ya, setelah meloncat, maka MP massa perahu dikalikan dengan VP aksen ditambah MO dikali dengan VO aksen. Nah, maka kita masukkan aja ke sini. Besarnya momentum sebelum sama dengan besarnya momentum sesudah. Yang sebelumnya tadi kita kan sudah tuliskan di sini. Nah, bahwa MP ditambah dengan MO dikali dengan kecepatannya. Kita masukkan 200 ditambah 50. Di sini kan sudah diketahui masing-masing 200 dan 50 gram. Dikalikan dengan kecepatannya tadi. Kecepatannya adalah 4 meter per sekon sama dengan massa perahunya 200. Kemudian di sini adalah VP itu adalah kecepatan perahu karena ini yang ditanyakan, kecepatan perahu setelah orang meloncat. Nah, VP ditambah dengan massa orangnya adalah 50, tadi 50, kemudian V0 aksen ini adalah kecepatan orangnya ya. Jadi di sini orang tadi meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Maka ini masukkan ke dalam VO ya, VO aksen. Jadi seperti ini. Sehingga diperoleh, saya rasa kalian bisa ya menghitungnya ini. Jadi nilai VP aksen sama dengan 3 meter per sekon. Nah, itu adalah beberapa contoh soal yang kaitannya dengan hukum kekekalan momentum. Nah, untuk soal-soal yang selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang materi hukum kekekalan momentum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.